Oke, jadi ini udah direkam. Teori itu pendapat orang. Teori itu pendapat orang yang kita anggap baik atau benar, kemudian kita pakai dalam tulisan kita gitu. Pendapat orang yang kita anggap baik atau benar, kemudian kita pakai di dalam tulisan kita. Itu teori. Nah, masalahnya adalah di bagian satu ini, background itu latar belakang. Jadi ya udah, teori itu nanti, bukan di sini tempat, salah tempat. Ini untuk semuanya ya. Jadi tolong nanti diperbaiki ya semuanya. Bukan hanya Siam itu, hanya contoh aja Siam itu. Kebetulan saya menemukan ini ya di hampir semua mahasiswa yang saya bimbing begitu. Selalu mulai dengan teori. Terus mungkin ada yang Bapak, tapi yang sudah lulus juga begini ya. Jadi kalau yang sudah lulus juga begitu, itu karena apa? Karena ya sebenarnya sudah dibetulkan, ya sudah dikoreksi, sudah diminta merevisi. Tapi mahasiswa ini kadang-kadang juga nggak gampang gitu ya menerima masukan atau saran dari pembimbing. Sehingga ya terus dia ini aja, dia tulis saja seperti itu. Ya. Dan saya ini ya gimana ya, kadang-kadang kalau mahasiswa kayak gitu dosennya juga lama-lama bosan juga. Masa harus sampai bertahun-tahun hanya untuk membetulkan background aja. Tolong sebelum ini menjadi masalah, ya, background itu tidak dimulai dengan teori. Background tidak dimulai dengan teori. Lalu dimulai dengan apa? Objek penelitiannya. Ya paling nggak objek penelitian. Dimulai dengan objek penelitian. Ya, objek penelitian. Saya ingin stop ini, saya ingin tunjukin ada contoh lain yang bisa kita lihat. Contoh yang ini dipakai, contoh ini di MLA ya, itu dipakai di MLA. Oke, jadi memang contoh ini dipakai di MLA. Ini contoh makalah atau karena saya mencari contoh yang laporan seperti ini, seperti skripsi ini agak susah. Nah, yang saya temukan ini resmi ya, contoh resmi di MLA, di lamannya MLA. Jadi judulnya Economic Determinism. Ini juga tentang seni, cuma seni rupa ini. An Ambition in the Migration Series by Jacob Lawrence. Ini tentang seni rupa ya, lukis. Jacob Lawrence itu seorang pelukis. Nah, dia ingin meneliti dari lukisan-lukisan Lawrence yang temanya itu tentang migrasi di Amerika ya. Bukan migrasi di negara lain, migrasi di Amerika yang terjadi sekitar tahun 30 sampai 40-an. Ya, 1 abad yang lalu lah. Itu diambil sebagai tema gitu ya. Jadi lukisan-lukisan Lawrence itu kebanyakan melukiskan bagaimana para migran, para orang-orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain di Amerika itu menjalani kehidupan mereka. Ini ada contoh lukisan yang ditemukan, kelihatan ya, ini makalahnya ya. Jadi ini makalah yang ringkas saja, tidak skripsi. Ini contohnya ini. Ini lukisan tentang para migran, ya, orang-orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di Amerika ini panel in the series showing a group of migrants walking together. Ya, jadi ini ada satu lukisan yang menunjukkan bagaimana para pengungsi itu berjalan bersama-sama dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi lukisan ya. Nah, tapi Pak, kalau begitu kalau film boleh pakai background beda. Lukisan dan film itu beda. Film itu multimedia. Ya. Jadi bukti dalam penelitian tentang film itu tidak bisa frame ya.
Kalau lukisan karena dia two-dimensional art, ya. Seni 2 dimensi, itu lukisan. Dia dua dimensi aja. Jadi tidak ada unsur di sana gerak. Jadi dia hanya apa namanya dua dimensi ya. Jadi ada unsur apa namanya benda dan visualisasinya, ya, visualisasi dari benda-benda atau alam. Sementara kalau film tuh nggak ada unsur gerak di sana, ada unsur suara juga, ada teks juga. Jadi itu sudah termasuk apa multidimensi, multidimensi. Oke. Nah, kembali ke awal ya. Saya ingin menunjukkan contoh bagaimana karya ini mengawali untuk tulisan ini dimulai. Judulnya ini Canal Information. Kemudian kalimat pertamanya The Migration Series by Jacob. Jadi masih terkait dengan judul ini kan, Migration Series. Jadi dia menjelaskan objek penelitian itu apa. Bukan hanya menjelaskan, tapi dia menunjukkan bahwa ini penting. Ya, ini penting. Jadi kenapa meneliti ini? Ya karena ini penting. Ini penting. Jadi dia mulai dengan Migration Series by Jack Palance, a sequence of 60 paintings. Jadi dia mendeskripsikannya. Yang dimaksud dengan seri migration itu apa sih? Jadi ini adalah lukisan yang berisi 60 lukisan yang menggambarkan mass movement of African Americans. Jadi pergerakan massal ya, masyarakat Amerika keturunan Afrika from the rural south to cities in north and west during the beginning of the 20th century. Jadi di awal abad 20. Jadi ini kelihatannya migration ini yang dimaksud bukan migration karena Great Depression ya. Di Amerika itu ada beberapa migration ya. Ada beberapa migrasi gitu ya. Ini juga termasuk migration yang terjadi di awal abad ke-20, tepatnya setelah proklamasi emansipasi, ya, Proclamation of Emancipation yang disampaikan oleh Presiden Abraham Lincoln ya, tahun 1865. Ya. Nah, karena ini harus ngerti sejarah Amerika, ya. Jadi orang belajar seni itu yang paling dekat sejarah, ya. Harus ngerti sejarah. Apapun seninya ya, seni rupa, seni sastra ya, seni musik, harus ngerti sejarah. Jadi saya memahami sejarah Amerika karena saya pelajari sejarah Amerika. Jadi kedatang orang-orang Afrika yang kemudian menetap di Amerika itu mula-mula dibawa sebagai budak, ya. Sebagai budak, sebagai pekerja tapi budak ya, bukan pekerja yang terhormat itu. Jadi dia hanya diambil tenaganya, kemudian tidak mendapatkan hak-haknya secara layak, dan mereka diperjualbelikan ya, karena budak itu diperjualbelikan. Jadi kalau saya punya budak, sudah misalnya dia bermasalah lalu saya jual, ada pasar budaknya. Jadi ada semacam transaksinya gitu ya, ada pasarnya. Itu sebelum dinyatakan dilarang oleh Presiden Abraham Lincoln. Ya. Jadi 1865 itu oleh Abraham Lincoln dinyatakan dilarang perbudakan di Amerika. Nah, kebanyakan mereka ini bekerja di Amerika Selatan, negara-negara pertanian yang ada di wilayah negara-negara bagian di selatan. Jadi Amerika ini kan Amerika Serikat ya, bukan benua Amerika. Kalau benua Amerika memang ada, benua Amerika Utara, Amerika Selatan itu yang dipisahkan oleh tulisan Panama gitu ya. Nah itu membedakan antara Amerika dan Kanada dan negara-negara Amerika Latin, ya, negara Amerika yang Hispanic ya, yang pernah dijajah oleh Spanyol seperti Brasil dan Meksiko, kemudian ada negara-negara Kolombia dan sebagainya. Ya. Jadi ada Amerika Serikat bagian selatan, tapi ada juga Amerika Selatan. Itu harus dibedakan. Nah, Amerika Serikat, negara-negara Amerika Serikat bagian selatan itu adalah negara-negara yang dari awal itu memang
sudah mengembangkan pertanian, pertanian sebagai mata penjara Amerika. Sementara negara-negara bagian Amerika di utara itu orientasinya ke industri, ke industri. Nah, budak-budak ini kebanyakan dipekerjakan di negara Amerika Serikat bagian selatan. Ya, seperti negara-negara Virginia, kemudian Mississippi, itu negara-negara bagian di belahan selatan. Nah, ketika perbudakan dilarang, mereka dilepas. Jadi dilepas oleh para tuan-tuan tanah itu. Di orang Amerika ini petaninya bukan kayak di Indonesia ya. Petani di sana itu, ya mungkin kalau di Indonesia sekarang perbandingannya kayak petani sawit gitu, pengusaha-pengusaha sawit yang punya tanah sampai ribuan hektar gitu. Jadi di sana begitu di Amerika pertanian. Jadi mereka tanahnya bukan hanya sepetak 2 petak, tapi sampai puluhan hektar, ratusan hektar. Sehingga untuk mengerjakannya sebelum ada industrialisasi pertanian, mekanisasi pertanian, itu ya dibutuhkan tenaga kerja manusia dan hewan. Ya, manusia dan hewan. Nah, manusia ini lalu didatangkan dari Afrika atau mereka beli dari Eropa. Ya, itu sejarahnya begitu. Nah, tapi kemudian karena Amerika ini menganut demokrasi dari sejak proklamasi kemerdekaan Amerika yang tahun 1776 itu sudah menyatakan diri sebagai negara demokrasi, maka demokrasi itu kan pahamnya, asumsi dasarnya itu kan ada 2. Coba siapa yang ngerti apa sih unsur utama demokrasi? Mbak Tresia? Halo Tresia, ngerti nggak unsur utama demokrasi itu apa? Halo Tresia? Enggak. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu coba? Saya, Pak. Oke, Kak. Ucai. Coba Kak Ucai. Apa coba? Apa? Kebebasan berpendapat, Pak. Cuman itu? Ya. Cuma kebebasan berpendapat, nggak ada yang lain. Jadi kalau negara itu sudah menghargai atau menghormati kebebasan pendapat, maka dia disebut demokratis ini. Nah, kalau kita mengacu kepada teori dasar demokrasi itu kan pertama-tama dikemukakan oleh Socrates ya. Dia nulis buku namanya Respublika. Nah, baca itu buku ya, Respublika. Banyak terjemahannya udah banyak. Itu demokrasi itu intinya ada 2. Ya, ada 2. Kebebasan, liberty, freedom, ya. Liberty, dan equality, persamaan. Jangan salah ya. Jadi ini catat supaya kalian tidak gagal paham ya tentang demokrasi. Demokrasi itu selalu ada 2 itu. Ada kebebasan, termasuk kebebasan berpendapat dan berbicara, berserikat. Di Indonesia begitu kan undang-undangnya, menyampaikan pendapat di depan umum dan sebagainya. Tapi juga ada persamaan. Ya. Lalu muncul yang disebut dengan hak asasi manusia, HAM. Ya. Jadi negara-negara demokrasi itu selalu menghargai 2 itu. Kebebasan berpendapat, kebebasan politik, kebebasan berserikat, kebebasan beragama, kebebasan macam-macam kebebasan itu. Nah, itu yang di dalam Declaration of Universal Declaration of Human Rights, ya, itu di ratifikasi PBB tahun 48 ya. Itu ada 32 nilai-nilai hak asasi manusia yang itu harus dijamin oleh negara. Ya tentu yang nomor 1 kebebasan kehidupan. Itu hak asasi manusia. Sehingga ketika seseorang mengganggu kehidupan orang lain, dia sudah melanggar HAM. Ya. Apalagi kalau itu dilakukan oleh negara. Negara mengganggu kehidupan rakyatnya, itu melanggar HAM. Nah, gitu ya. Negara itu konkretnya misalnya aparat atau siapapun itu yang bekerja untuk negara. Jadi 2 ya, tidak hanya 1. Ada kebebasan, tapi juga ada persamaan. Itu demokrasi. Itu ide dasarnya. Ya. Artinya ketika Amerika sudah mengatakan, weh kita negara demokrasi, maka ketika mereka merdeka, lalu ada keresahan gitu ya. Ada keresahan, ini kenapa kita punya budak? Yang resah ini terutama orang-orang di utara, yang mereka sudah
demokratis karena negara industri tidak perlu budak ya, mereka mengandalkan mesin, tidak perlu budak. Ada buruh tidak sama dengan budak. Buruh itu mendapatkan hak mereka. Jadi hak buruh karena tadi ada persamaannya, itu dihargai sebagai pekerja. Ada gaji, ada jaminan hari tua, ada jaminan kesehatan, ada macam-macam. Ya, jaminan sosial dan sebagainya. Beda kalau budak itu nggak ada. Gaji nggak dapat. Ya. Karena mereka hanya dipekerjakan, bekerja, yang penting dikasih makan, lalu dikasih tempat tinggal, dan tempat tinggalnya kadang-kadang bahkan lebih bagus kandang kudanya daripada tempat tinggal kuda itu. Banyak film-film yang menggambarkan tentang masa perbudakan Amerika. Nah, keresahan itu kemudian memuncak. Ini nggak bisa ini. Ya. Dan mereka orang-orang di utara itu menginisiasi bagaimana supaya budak-budak ini bisa dimerdekakan. Ya, ketegangan itu kemudian memuncak. Ya, jadi orang utara itu pengennya industri, orang selatan pengennya pertanian, lalu memuncak. Mereka masing-masing punya pendirian yang nggak bisa dipertemukan, lalu terjadilah perang saudara itu. Ya, perang saudara Amerika itu yang sering disebut dengan Civil War, perang saudara. Karena Amerika melawan Amerika, ya, Amerika Utara melawan Amerika Selatan. Ini resminya kalau di film-film itu antara Union dan Confederate, ya. Confederate itu Selatan, Union itu. Jadi semacam segregation, ya, pemisahan wilayah. Jadi negara-negara pertahanan di selatan itu memisahkan diri, membentuk negara sendiri yang disebut dengan Confederate. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melepas budak. Ya, tidak bisa melepas budak. Tapi akhirnya perang dimenangkan oleh utara, lalu selatan kalah, menyerah, ya sudah kembali menjadi satu lagi setelah perang itu dengan korban yang cukup banyak. Ya. Ada beberapa catatan, ada mencatat sampai 500.000 korban mati karena perang saudara itu. Jadi saya baca, waduh, hebat juga nih perangnya. Berlangsung sekitar 5 tahun, korbannya segitu banyak. Gitu ya. Dan yang diperjuangkan ya nilai-nilai itu, nilai kebebasan manusia. Baik, nah baru kemudian diumumkan oleh Abraham Lincoln sebagai presiden bahwa perbudakan dinyatakan dilarang dan semua budak harus dilepas. Nah karena dilepas ya sudah mereka lalu bermigrasi, banyak itu budak itu, mungkin jutaan waktu itu. Lalu mereka, karena mereka ini tidak punya pendidikan, mereka tidak bisa baca tulis, mereka ya sudahlah, mereka karena tuan-tuannya nggak boleh pelihara, tidak boleh apa istilahnya memelihara budak lagi ya, hanya dilepas dan mereka nggak bertanggung jawab, silakan. Karena kalau kita mempekerjakan kalian nanti kita kena masalah, ya, pasti akan kena masalah hukum karena itu sudah dilarang oleh pemerintah, oleh negara Amerika. Lalu dilepas saja. Nah, karena dilepas mereka pergi berbondong-bondong itu menuju ke negara-negara bagian di utara untuk mencari pekerjaan. Dan akhirnya mereka ngumpul lalu membentuk wilayah-wilayah pemukiman yang kumuh di Amerika yang disebut dengan ghetto atau slum area. Di banyak ghetto itu di berbagai kota-kota besar gitu, di Boston, di New York, di mana-mana. Ada juga yang bergerak ke barat, ya, ke California, ya, di daerah-daerah pertambangan baru di sana. Mereka bekerja sebagai tenaga kasar. Gitu. Jadi itu saya pernah menulis sebuah artikel yang mengulas soal perpindahan ini juga, nasib ex-budak ini yang masuk ke kota-kota besar tanpa bekal keterampilan dan sebagainya, lalu ya mereka hidupnya menjadi sangat lebih, ya ada kebebasan, ya mereka bebas tidak menjadi budak, tetapi secara ekonomi sosial mereka tetap tidak bisa sama seperti warga negara Amerika ini. Apalagi mereka juga belum mendapatkan hak politik, ya. Dan mereka hanya bebas, tidak diperbudak lagi, tapi mereka belum punya hak warga negaraan, belum punya hak pilih dan sebagainya. Baik, jadi lukisan-lukisan Lawrence itu menggambarkan itu semua. Ya, panjang kan ceritanya. Kalau itu ditulis, itu bisa menjadi 5 halaman sendiri, ya, apa yang tadi saya sebutkan. Gitu. Nah, cuma ini tidak ditulis ya, oleh The Source ini, yang ditulis
Dia hanya fokus ke lukisannya, dia nggak keluar dari situ. Ya. Jadi ini untuk kalian, karena ini kebetulan saya tampilkan sebagai contoh. Jadi fokus saja ke objek penelitian. Misalnya tadi si Amayatun ya, si Amayatun udah datang belum? Sudah bisa ngomong belum nih? Si Amayatun itu kan meneliti tentang apa nih? Judulnya mana? Nggak ada ya? Dia meneliti safety movie. Karakterisasi dalam safety movie. Ya, safety movie. Nah, mestinya alinea pertamanya ya udah bicara tentang safety movie itu apa sih hebatnya. Jadi jangan berteori dulu, nanti teorinya disimpan baru dimunculkan di bab 2. Ini alinea pertama. Coba saya kembali ke Sematun udah bisa bicara belum? Halo, Sematun. Baru mau join lagi, Pak. Oh, dia jelek ya ininya ya. Oke, yang sudah unggul, yang lain yang sudah unggul siapa? Selain Sematun. Ini Nurul Hidayah, udah ada belum? Belum ya? Desi sudah ada belum? Sudah, Pak. Maaf Oke. telat. Tadi belum Oke. bisa join. Ini baru join. Ya. Oke, coba sekarang kita tampilkan punya Desi. Desi. Oh, ini. Oke, ini punya Desi ya. Udah kelihatan ya di layar ya? Halo Desi, udah kelihatan? Sudah, Pak. Baik. Nah, pertama ini soal margin ya. Jadi margin ini penting. Jangan kembali ke tepi sini ya. Jangan kembali ke tepi sini. Tapi mengikuti huruf pertama setelah nomor ya. Ini lurusnya di sini. Ini. Jadi jangan kembali lurus ke A ya. Tapi lurus ke background, ke B. Margin kirinya ya. Supaya ini kelihatan nomornya ya. Nanti kalau ada nomor lagi, misalnya 1 gitu, nah nih, ini harusnya masuk ya. Ini masuk. So, dan ini 1, 2, 3-nya lebih masuk lagi. Nah, gitu ya. Jadi rata dengan apa namanya? Rata dengan
huruf pertama yang us. Nah, itu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, baik. Desi, judulnya, apa judulnya? Flick Joker, ya. Flick Joker. Jadi alinea pertamanya ini dia malah masuk sinopsis ya, bukan sinopsisnya ya. Jadi bukan sinopsis ya, bukan ini. Jadi yang ditulis di sini saya ulang filmnya ya, deskripsi tentang film itu. Kenapa film itu menjadi objek penelitian? Misalnya begini, film ini sangat bagus, ya, karena misalnya ditonton oleh sekian juta orang. Informasi itu bisa dicari ya di internet. Misalnya, dia bertahan diputar sampai sekian bulan. Itu sebuah prestasi. Misalnya yang dibanggakan di sebuah koran ya, atau majalah ya. Tapi jangan koran-koran dalam negeri. Biasanya pakainya ya koran-koran seperti Washington Post itu ya. Biasanya yang menjadi rujukan ya. Itu. Jadi jangan cerita isinya ya, tapi tentang filmnya itu sendiri. Kenapa film itu menjadi objek penelitian? Kenapa kamu memilih Joker gitu ya? Kenapa memilih Joker? Kenapa nggak yang lain? Nah, di sini dikatakan Joker itu sebuah film yang sangat berhasil. Nah, gitu ya, seperti itu contohnya. Lihat di sini ya. Iya Pak, baik Pak. Jadi kalimat pertama ini kadang-kadang yang menjadi masalah. Ya. Dan kebanyakan mahasiswa lalu mencontoh skripsi kakak kelas yang sudah lulus itu ya. Nah, ternyata di MLE itu tadi sudah saya tampilkan contohnya, nah seperti itu. Karena kita pakai MLE ya. Di MLE itu contohnya langsung aja fokus ke objek penelitian. Nah setelah itu baru kemudian nanti ada yang kemarin minggu yang dalam pertemuan berikutnya sebelumnya saya jelaskan tentang gap itu ya, tentang gap itu. Jadi alinea pertama itu tentang film itu ya. Film ini jadi sebutkan keunggulannya, keunggulan film itu. Ya. Di film ini misalnya dibintangi oleh bintang-bintang yang paling mahal, atau ditulis oleh seorang, atau diadaptasi dari sebuah karya sastra yang begini-begini. Gitu ya. Sehingga membaca itu begitu membaca kalian pertama itu, oh ya pantas dia beli ini. Jadi ini kenapa, ini latar belakangnya, ini alasannya, ini yang dicari. Ya. Kalau isinya itu nanti, ini nanti ya, ini nanti kalau mau ditampilkan summary atau ringkasan cerita itu ya di lampiran, itu pun kalau relevan, kalau enggak perlu. Kenapa? Karena orang bisa mencari sendiri. Ya. Sinopsis cerita itu bisa cari sendiri. Apalagi kalau dia udah nonton, dia bisa bikin sinopsisnya sendiri. Jadi jangan terkesan menggurui pembaca. Ya, oke. Jadi kalau ini sinopsis, seperti ini sinopsis, sampai ke sini ya. Ini nggak perlu. Jadi yang perlu fakta aja, fakta. Ya, fakta. Fakta tentang film itu. Misalnya, film ini pernah memenangkan piala apa, di mana, apa hebatnya, dan sebagainya. Oke, itu memberi alasan, memberi rekomendasi kenapa judul ini diteliti, kenapa film ini
jadikan sebagai objek penelitian. Oke? Oke, sekarang kita lihat yang lainnya. Nanti diperbagi Desi ya. Baik, Pak. Pak, izin tadi tentang yang di background of study itu, Iya. saya menjelaskan mengapa pentingnya penelitian itu dilakukan itu saya jelaskan di bagian paragraf keduanya. Jadi penelitian sebelumnya itu sudah menerangkan ada beberapa penelitian yang membahas tentang film Joker itu, kemudian memilih tentang kenapa yang dianalisis itu tentang film, kenapa nggak misal novel dan lain-lain, itu saya jelaskan juga di bagian yang kedua sama 3. Mengapa tertarik menjadikan film sebagai objek penelitian, seperti itu, Pak. Begini ya, itu nanti di bab 3 aja. Ya, di bab 3 aja. Jadi di pendahuluan ini baru pendahuluannya, jadi belum masuk ke dalam ceritanya. Orang baru diberi pengantar aja, diberi apa istilahnya perkenalan aja gitu. Jadi belum masuk ke inti yang ingin dibahas, belum. Ya. Jadi belum masuk ke ceritanya. Jadi masih bicara tentang apa kehebatan atau keunggulan objek penelitian itu apa. Kalau film ya apa, kalau novel ya apa gitu ya, keunggulannya, kehebatannya. Itu aja. Nah, soal tadi, ini pernah diteliti, itu adalah argumentasi untuk membangun gap. Gitu ya. Oke, ini film bagus, sehingga ada yang meliti, gitu ya. Itu kira-kira omongannya begitu lah, kalau kita ngomong-ngomong ngobrol gitu ya. Ini film bagus, buktinya apa? Itu dia lain 4 tahun dari saya tulis. Dia memenangkan piala ini, piala itu. Gitu. Lalu diteliti juga karena bagus, gitu. Diteliti, buktinya mana ini loh, ada yang meliti, si A meliti film ini, hasilnya begini, si B meliti begini hasilnya, C begini hasilnya begini. Ringkas ya, ringkas saja. Jadi jangan perkepanjangan di situ. Karena nanti detailnya itu ada di bab 2. Detail dari review penelitian-penelitian sebelumnya itu di bab 2. Ya, di bab 2 itu nanti kan ada previous studies gitu ya, ada penelitian-penelitian sebelumnya. Di sana nanti didetailkan apa-apa yang disebutkan di background penelitian-penelitian itu, dan penelitian lain yang belum disebutkan itu bisa dituliskan di previous studies, ya, penelitian-penelitian terdahulu. Itu ya Desi ya. Jadi alinea kedua bisa dipertahankan, ya. Tapi yang tentang kenapa pilih film itu nggak usah, itu karena ya orang sudah ngerti lah kenapa kamu milih film dari alinea pertama itu kan, karena ini filmnya bagus. Ya. Kenapa tidak milih novel dan sebagainya? Ya dari judulnya udah kelihatan itu tentang film, bukan novel. Oke, jadi cukup dibatasi ya, maksudnya dibatasi supaya lebih fokus gitu. Ya, supaya lebih fokus. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, sekarang kita lihat yang lain. Martina, ada Martina? Halo, Martina? Ada, Pak. Ada ya. Kemarin udah dibahas belum? Martina. Ini World. Ini kenapa ada tanda kutip dimiringin juga, ini apa ini, Martina? Tanda apa ini? Halo, Martina? Iya, Pak. Ini tanda apa ini? Kok diberi tanda kutip lalu dimiringkan, ini judul apa ini? Judul lagu, Pak. Ya, kalau judul lagu ini nggak usah dimiringin ya. Cukup diberi tanda kutip aja, udah gitu aja ya. Iya, baik, Pak. Kalau yang dimiringin itu judul novel, judul film itu dimiringin tapi tidak pakai tanda kutip. Jadi satu-satu ya, jangan dua-duanya dipakai.
Jadi untuk membedakan judul lagu, judul puisi dari judul novel, judul film, judul buku, MLE itu ya. Ini saya ngikutin MLE ya. Dia untuk judul lagu, judul puisi itu pakai tanda kutip. Tapi tetap huruf biasa. Kalau judul film dimiringkan tapi tidak pakai tanda kutip. Oke. Moral values implied in the lyrics of Hale. Okay. Nah, ini terlalu jauh nih, literature. Nggak usah ya. Ini literary work. Nggak usah, ini terlalu jauh. Jadi ibaratnya, wah, ini bab 2 semua nih. Sampai mana nih? Wah, ini literature. Ini bab 2 nih. Moral value ini bab 2 nih. Jadi kalau teori-teori pendapat-pendapat orang itu tempatnya di bab 2. Nah, bolehlah mulai dari sini ya. Ini langsung ke judul lagu itu. Nah, konsisten pakai tanda kutip ya. Heal the world. Tapi lagunya ya, bukan moral value-nya. Ini buang. Ini ya. Song. Michael Jackson song gitu ya. Nah, gitu. Mulainya gitu, Michael Jackson song Heal the World. Nggak usah bicara. Jadi bicara tentang lagunya aja, nggak usah bicara King of Pop sekarang, nggak usah. Ini kamu di nggak fokus ya. Sebentar, ini kemana? Nah, nih. Nah, misalnya langsung ke sini aja deh. Michael Jackson song Heal the World was released on November 23rd, 1992. Was recorded on, ya ini oke lah. Terus was written and oke. Nah, ini nggak usah nih, jadi nggak usah bicara isinya ya. Baik, Pak. Nah, di sini nih mestinya kamu tuliskan apa hebatnya itu lagu gitu loh. Apa hebatnya? Misalnya terjual sekian kopi. Waktu itu kan masih dalam bentuk apa ya? CD ya, CD atau kaset ya? Kaset kayaknya ya. Misalnya lagu ini saking populernya sampai terjual sekian juta kopi sehingga Michael Jackson mendapatkan Platinum Award atau Grammy Award atau apa gitu ya. Jadi tunjukin kehebatannya ya, plus-plusnya di mana gitu. Ya, membaca itu nanti bisa memahami, oh ya udahlah, ya, ngerti gitu. Layak ini lagu bagus, buktinya nih dapat hadiah. Jadi plus-plusnya itu ditunjukin, kehebatannya itu apa. Ya, dapat penghargaan. Nah, yang ini dipindah ke bab 2 kalau memang relevan ya. Tapi saya lihat ini terlalu umum nih. Teori-teorinya terlalu umum. Jadi ini harus dibuang nih. Nah, gitu ya. Baik, Pak. Ngerti nah ya. Jadi nggak usah nangis kalau dibuang banyak-banyak kayak gitu, karena memang bukan itu isinya background. Nah, setelah ini baru perbandingan dengan penelitian yang lain. Belum ada nih. Ya, belum ada nih. Jadi ini bagian background. Background ini segini nih yang sudah benar nih. Ya. Tapi ini pun belum lengkap. Harus nanti lain keduanya penelitian yang lainnya atau gap-nya. Ya. Gap develop. Kalau masih ingat penjelasan saya minggu yang lalu bisa mengisi ini ya.
gap develop, jadi mengembangkan gapnya. Jadi yang bagusnya ini banyak banget penelitian gitu. Kamu bilang begitu aja. Ya. Banyak penelitian yang dilakukan terhadap lagu ini. Ya. Nah, sebutkan beberapa ya, 3 lah, paling nggak 3 ya. Kemarin kan udah saya bilang 3 ya. 3, tapi nanti di bab 2 itu ditambah ya. Karena lagu sepopuler Heal the World itu yang itu bisa jutaan orang gitu. Jadi kalau hanya menyebut 2 aja kayaknya belum cukup. Kenapa? Karena gap development ini kamu akan mengatakan di situ bahwa iya betul sudah ada yang neliti. Ini loh contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi masih ada yang belum diteliti. Gitu. Sehingga saya perlu melakukan penelitian itu. Ngerti ya? Jadi ini isinya di sini, isinya jadi sudah banyak penelitian sebelumnya ya. Contohnya Jepang gitu ya. Apalagi gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, tetapi atau penelitian ini untuk meneliti jadi penelitian ini mencoba meneliti sisi lain dari lagu ini, yaitu apanya. Jadi tadi katanya apa? Moral values ya. Sekarang moral values sudah banyak yang neliti, tapi nggak apa-apa lah. Gates, moral content from sosiologi ya. Political point of view. Gitu ya. Jadi ini bedanya ya. Ini yang berbeda dari penelitian yang lain. Ya, ini yang berbeda dari penelitian yang lain. Nah, itu berarti kalau sudah bisa menuliskan itu kamu sudah selesai background-nya. Artinya pembaca sudah tahu gitu. Kenapa melihat ini? Ya, pertama karena ini lirik lagunya hebat. Kalau lagunya hebat, lirik lagunya pasti hebat. Lagu hebat itu salah satu unsurnya kan lirik lagunya, bukan hanya musikalitasnya saja. Semua lagu itu menjadi lagu yang hebat, dan itu karena ya apalagi lagu-lagu populer ya, itu kombinasi antara lirik dan musikalitas. Tapi kalau lagu-lagu klasik tidak lagi. Jadi lagu klasik yang bertahan dari abad ke abad itu karena musikalitasnya. Lagu-lagu klasik kan instrumen, nggak ada liriknya ya, nggak ada lirik. Lagu-lagunya apa? Lagu-lagu yang buat lagu-lagu klasik gitu ya.
itu menjadi hebat karena musikalitasnya, bukan karena liriknya. Tapi kalau lagu-lagu populer, kombinasi ya, antara lirik dan musiknya, lalu penyanyinya, lalu popularitas penyanyinya, dan tentu promosinya. Oke. Jadi ini contoh ya, contoh bagaimana sebuah background yang sudah ditulis kayak gitu, tapi masih belum sesuai ya, belum menggambarkan atau menjelaskan tentang background-nya. Background itu memberi latar belakang. Latar belakang itu apa? Alas, argumentasi. Kenapa penelitian dengan judul ini dipilih? Kenapa tidak yang lain? Jadi fokus ya, fokus ke judul ini. Jangan kemana-mana. Oke? Ini semuanya ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Ada pertanyaan sampai di situ? Ayana? Yul? Belum. Belum. Yuel? Belum, Pak. Ini nanti kalau Yuel nulis ini ya, revisinya udah selesai belum? Sudah, Pak. Tinggal ini saja, Pak. Pak. Jurnal, Pak. Ya, jurnal ya sama. Nanti ketika nulis bagian awal seperti ini ya. Jadi pertama kamu tulis tentang kehebatan. Kamu film ya? Film atau novel ya? Saya novel, Pak, Harry Potter. Novel. Ya. Apa hebatnya novel itu? Itu aja. Jangan masuk ke novelnya, jangan masuk ke ceritanya. Karena ini baru introduction. Introduction itu masih memperkenalkan gitu ya, memperkenalkan pembaca pada penelitian itu. Jadi belum masuk ke ceritanya, belum masuk. Makanya sinopsis segala macam belum nanti ya. Jadi introduction baru pengantar. Ya. Baru istilahnya baru memperkenalkan lah. Ya. Jadi belum bicara soal apa namanya isinya ya, belum. Apalagi teori belum ya, belum. Tapi ada kutipan. Kutipan itu tidak harus teori. Kutipan itu bisa juga review ya. Jadi kalau kita mereview penelitian orang lain untuk kita pakai sebagai pembanding untuk membangun game, itu bukan teori, tapi itu sebuah apa namanya pembanding aja, bukan pendapat yang kita ikuti gitu. Teori itu kan pendapat yang kita ikuti, itu ya. Yola ini apa? Revisi juga ya, Yola ya. Halo Yola. Iya, Pak. Yola Ananda. Iya. Revisi atau mulai bab 1? Minggu lalu pas bimbingan punya saya belum di ini, Pak. Belum Bapak Dibahas periksa. ya. Oke, coba kita lihat ya. Bab 1 ya. Iya, Pak. Lu berarti ngumpulnya bulan Maret. Ngumpulnya bulan apa? Bulan April. April. Mulai. Oh, nggak ada. Kamu ngirimnya lewat email atau lewat WA? Lewat WA, Pak. Iya. Kita bisa ceknya dulu ya. Baik, Pak. Oke. Oh, belum saya dulu. Yang lain sambil nunggu, mungkin ada pertanyaan, silakan jawab. Dia harus nanya dong, jangan diam-diam aja. Bimbingan Punya terus. saya juga, Siapa? Teresia, Teresia. Kapan ngirimnya? 13 April, Pak. Itu bisa. Sebentar saya cek. Teresia. Oh ya. Masih ada lagi yang lain yang belum dibahas? Saya Pak, Clarita. Clarita. Clarita Landi, Pak. Clarita. Via WA minggu kemarin, Pak. Minggu kemarin. Bentar, Clarita.
Ya, masih ada yang lain? Saya, Pak. Siapa? Margareta. Tadi baru dikirim, Pak. Tadi. Lewat WA. Iya, Itu Pak. lewat email. Margareta. Tadi ya? Iya, Pak. Tadi Oh, barusan. ini. Oke, sebentar. Ini udah revisi ya? Kita lihat revisinya Iya, udah benar apa belum? Ini belum tentu revisi itu udah benar ya. Oke, sekarang kita lihat ya satu-satu nih. Siapa dulu nih? Teresia ya. Teresia ini Santiago ya, Teresia ya. Iya, Pak. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Comparison of Santiago and the Crystal Merchant in the Alchemist by Paulo Coelho. Paulo Coelho itu penulisnya ya? Iya, Pak. Itu judulnya pakai itu ya, The Alchemist. Di Alchemist, Pak. Oke. Nah, ini sama nih. Teori ya. Jadi ini harus dihapus, karena ini teori. Nanti teori itu nah sampai sini ini harus dihapus ya. Jadi langsung ya. Nah, cuman ini marginnya jadi harus dibetulin dulu ya marginnya. Ya. Ya, kira-kira begitulah. Jadi rata dengan B ya. Jadi tidak dengan A tapi dengan B. Background. Ini ada akan maju. Nah, yang lain itu lurus. Is one of the 20th century's most significant literature phenomena. Ya, oke, ini bagus ini. Cuma judulnya ini mestinya miring ini, ya. Ini novel kan? Iya, Pak. Miring ya. Di semua tulisan alkemis, ya, itu ditulis miring. Ini judul novel ya. Nah, cuma ini nggak perlu ini. Ini sinopsis ini ya. Ini tidak perlu. Jadi saya bilang tadi belum masuk ke ceritanya, ya. Belum masuk ke ceritanya. Masih di alkemisnya aja. Nah, ini udah
Terus ini tentang apa? Perbandingan ya? Iya, Pak. Hmm. Oh, ini masih teori, ini personality ya. Wah, ini teori personality. Wah, ini belum. Ini enggak ya, ini enggak perlu. Di sini enggak perlu. Teorinya di bab 2 aja. Nah, langsung ke sini aja ya. Nah, langsung ke sini aja. Penelitian ya, mungkin yang dilakukan sebelumnya tentang film itu, tentang novel itu. Ini. Nah, ini juga yang kedua. Marginnya rata dengan B ya. Nanti di oke. Ini yang ketiga. Nah, jangan statement ini yang mana? Ini kan ada penelitian 3 nih. Statement yang mana? Terus ya, ini statement yang mana? Ya, Itu maksud saya tuh kesimpulan dari semua yang sudah diteliti mereka, Pak. Jadi saya mengambil kesimpulan. jadi yang ditulis di sini perbedaannya. Yang sesuatu yang baru yang belum detail 3 orangnya apa gitu. Dan itu yang sudah muncul di judul itu. Jadi di alinea itu kamu tuliskan aja mereka sudah meneliti ini, tapi yang meneliti karakter comparison ini belum ada, maka saya perlu meneliti karakter comparison ini, gitu, ya. Baik, Pak. Jadi penelitian yang itu, yang di atas itu, oke, sudah melakukan penelitian, tapi yang apa namanya, membahas soal ini belum ada. Among those is one blessing comparison. Nah, seperti itu kalimatnya ya. Jadi jangan menyimpulkan, tapi apa perbedaannya antara 3 itu dengan yang akan dilakukan ini penelitian ini, ya. Among the researchers, there was no research, so no research analyzing character comparison. Nah, oleh karena itu saya meneliti ini, atau meneliti di sini perbedaan antara penelitian itu dan penelitian ini adalah tidak boleh. Jadi ini hanya contoh aja, contoh kalimat. Jadi tidak harus seperti ini. Ini hanya contoh. Oke? Hanya contoh saja. Baik, Pak. Jadi nanti jangan terlalu panjang ya, karena ini nanti di bab 2 aja yang rinci detail gitu. Tapi kalau misalnya detailnya ada lebih panjang lagi, nanti di bab 2 harus lebih detail lagi ya, dibahas satu persatu lagi. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Sekarang ini tadi Tresia ya. Iya, Pak.
Oke, sekarang ke tadi yang sudah itu tadi siapa ya? Margareta ya. Margareta. Iya, Pak. Kita lihat punya Margareta seperti apa. Ini nanti kita sampai jam berapa ya? Margareta. Oke. Sampai 9:12 saja ya. Ini punya Margareta. Background, jangan aja background aja ya. Background tadi. Background apa itu. Ini kayaknya kurang masuk ya. Nah, itu. Jadi harus apa? Saya jelasin yang ini baru. Bahwa sistem base kenapa baru besar? Betul aja. Nah, ini cover lagi. Nah, film adaptation ya. Oh, Iya, Pak. Nancy Springers. Ini kamu harus belajar apa? Belajar bikin kalimat seperti Netflix ya. Kalimat kalian dibaca ini. Endless Homes is a film adaptation of Nancy Springer's first book. Titled Enola Holmes Mystery, The Case of the Missing Workers. Titik ya, sini titik. Ini beda ya. Ini beda. Oke, tentang buku. Ini tentang buku tapi beda isinya. Buku itu was published on, kan ini tanggal on February 16. Nah, ya gitu. Jadi hanya di atas ya. Iya, Pak. Lalu 2006 ini koma. Oh, koma juga dari kecil. Oh, ini jadi matikan dulu. Oke. Translate by hardcover. Ini titik lagi ya. Jadi ini beda-beda ininya. Apa topik idenya ya. It consists of 260 pages. Jadi ini perhatikan ya. Kalimat yang pertama itu pakai simple present ya. Karena filmnya masih ada kan? Dan ini memang sesuatu yang benar general truth ya. Di film ini adalah adaptasi. Untuk general truth itu selalu simple present. Tapi kenapa ini menjadi lampau was published? Karena ada ketentuan waktunya. Ini diterbitkan tahun 2006. 2006 itu udah lampau atau masih sekarang? Udah lama, Pak. Makanya ini berbentuk lampau. Jadi hati-hati dengan tenses ya. Hati-hati dengan tenses. Bisa beri apa namanya supaya kelihatannya. Nah, ini simple present. Kenapa? Karena buku itu sampai sekarang masih ada dan sampai sekarang juga masih 216 halaman ya. Makanya pakai simple present. Jadi harus bedakan antara the book was published dan it ini kan menggantikan book ya.
it consists of 260 pages. Jadi tidak bisa harus simple past semua enggak juga, atau harus simple present enggak. Jadi sangat tergantung dari konteksnya. Jadi ini semuanya ya didengarkan baik-baik Iya, Pak. untuk grammar, untuk tenses. Karena waduh, sebenarnya ini tugas dosen pembimbing dulu. Fokus ke sana. Tapi kalau ada kesalahan yang fatal begini kan saya harus menunjukkan juga. Nah ini gimana nih, benar lampu atau present nih? Coba saya mau tanya ke Muhai. Halo Muhai. Enola Holmes is released on September 23rd, bukan THI, 23rd. Itu hurufnya RD ya, 23rd. So, ini harusnya present atau ini sudah benar begini? Present atau past? Pas, Pak. Past. Kenapa past? Karena ada keterangan waktu ini kan, September tahun 2020. Sekarang sudah tahun 2022. Jadi ini mestinya was, ya. Iya, Pak. Jadi, kalau bikin kalimat itu kalimat satu-satu gitu dilihat sudah benar atau belum gitu, ya. Karena biasanya soal kayak gini jadi masalah, ya. Jadi masalah merasa sudah benar, sementara bisa dikoreksi. Nah ini nggak perlu nih, ya. Ini kalimat ini nggak perlu nih, tidak perlu ya. Ini pernyataan yang subjektif, oke? Ini yang kemarin saya katakan kalimat-kalimat di dalam laporan penelitian karya itu harus subjektif. Jadi kalau kamu mengatakan ini sangat menarik, ini siapa yang bilang? Ya, Pak. Ini siapa yang bilang ini? Film ini sangat menarik. Saya, Pak. Ya, sekarang saya tanya pada Mas yang lain deh. Menarik nggak film itu? Siapa yang pernah nonton film ini? Enola Holmes. Saya belum pernah. Saya, Pak. Siapa? Nggak kelihatan namanya. Siapa? Siapa yang pernah nonton? Selain Margarita bisa nonton. Yang lain selain Margarita ada yang pernah nonton film ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada yang nonton. Ya udah. Ya, tapi ini statement Margarita kan. Ini sangat subjektif, nggak boleh. Kecuali kalau untuk mengatakan bahwa ini menarik, itu diungkapkan dengan misalnya film ini sangat menarik. Buktinya apa? Many people, nah ini harus dibuktikan. Harus dibuktikan dengan apa? Dengan misalnya prestasi. Menariknya sekarang sama sekarang masih menarik atau waktu itu? Ini tergantung dari kelanjutannya ya. Jadi nanti is dan can ini bisa berubah menjadi lampau. Kalau misalnya kamu mengutip dari sebuah, misalnya dari Washington Post atau New York Times, gitu. Di sana ada rilis pemberitaan tentang ini film ditonton oleh sekian juta orang, menghasilkan sekian juta dolar, itu merupakan rekor selama tahun 2020. Nah, itu bisa dipakai sebagai bukti bahwa film itu sangat menarik, gitu ya. Jadi harus ada bukti empiriknya di sini, harus ada bukti empirik. Dan mau nggak mau untuk bukti itu harus mengutip dari, ya boleh dari koran, boleh dari majalah yang memberitakan tentang kehebatan film itu. Misalnya film ini diputar sekian bulan, ditonton sekian juta orang di seluruh dunia, kemudian menghasilkan pendapatan kotor sekian juta dolar, itu merupakan pendapatan kotor dari film yang diputar di Netflix selama ini. Nah, kalau di statement itu kemudian itu dimuat di surat kabar, boleh dicantumkan. Tapi harus ditulis referensinya ya, Washington Post, tanggal berapa, halaman berapa.
Itu ya, Margareta ya. Supaya ini Iya, tidak menjadi Pak. sangat subjektif. It's very interesting ini harus didukung dengan data. Ya, harus didukung dengan data, yaitu misalnya yang menunjukkan bahwa film ini benar-benar menarik sehingga banyak orang nonton. Karena banyak nonton maka pendapatannya juga banyak. Dan itu nggak cukup. Orang nonton banyak ini dibandingkan film lain gimana? Kalau misalnya banyak tapi tetap itu apa di bawah rankingnya gitu ya. Dan di bawah itu belum disebut sangat menarik. Ya. Jadi menggunakan istilah sangat menarik itu ada risikonya, ada konsekuensinya. Konsekuensinya harus membuktikan, ya, apakah menarik saja atau sangat menarik itu nanti dipelajari lagi ya, apa namanya bukti-bukti yang bisa dikemukakan di sini untuk mendukung argumentasi ini. Gitu ya Margareta ya. Oh Jadi iya, Pak. Bisa, supaya Pak. gimana? Kalau misalkan diisi dengan menerima penghargaan, bisa nggak, Pak? Bisa, tapi penghargaan itu harus juga jelas penghargaan dari mana. Misalnya yang Iya. menjadi tolak ukur internasional itu kan untuk film itu Oscar. Oscar itu kalau di Amerika Oscar ya. Kalau di Eropa itu Iya. biasanya Oscar Award. Cannes Festival gitu ya. Di Perancis, di Paris itu ada Cannes Festival. Atau di negara-negara lain juga ada kan festival internasional. Nah, dia masuk itu dapat penghargaan apa, kalau dapat penghargaan itu artinya apa, itu kan harus dituliskan ya, sebagai sebuah argumentasi untuk ungkapan is very interesting. Jadi hati-hati yang menggunakan kalimat, karena kalau nggak bisa buktikan, wah ini pendapat pribadi ya, yang tidak didukung oleh data gitu ya. Business Iya, Pak. studies, oke. Jadi nanti yang paling penting dari penelitian terdahulu ini mengerti differences, oke. Tiga ya, masih kurang satu. Saya bilang tiga ya. Terus, ini langsung aja apa bedanya? Beda antara kedua ini kita bahas dulu. Antara ketiga penelitian itu dengan ini apa? Misalnya apakah fokusnya atau apanya gitu ya. Kalau ini misalnya penelitian yang dilakukan oleh yang pertama fokus ke gender, peran gender. Yang kedua fokus ke karakterisasi. Sementara penelitian saya fokus ke karakterisasi juga. Kalau bedanya apa dengan yang kedua ini? Margareta. Iya, Pak. Bedanya dengan penelitian yang kedua ini, second study ya, second. Karena penelitiannya satu. The first study, the second study. Bedanya dengan penelitian yang kedua ini sama-sama karakterisasi. Kualitatif. Ini pendekatan penelitiannya ya, pendekatan dalam pengumpulan datanya ya. Kalau ini pakai kuantitatif.
Ini kualitatif juga nih. Nih. Kualitatif kan? Jadi sama Oh iya, ini. Pak. Kalau kamu bilang bedanya ini yang sebagai kuantitatif, ini kualitatif. Lalu bedanya apa? Bedanya dengan penelitian yang kedua ini dengan penelitian kamu apa? Jadi kalau sebaca kan berarti ini sama. Oh, bedanya ini. Kamu meneliti filmnya, dia meneliti novelnya gitu ya. Yang pertama itu membandingkan repression of gender versi novelnya dengan versi filmnya, Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu hanya novelnya saja. Novelnya. Kamu meneliti, sementara kamu meneliti filmnya. Kamu Iya, Pak. filmnya, kamu teliti ini film atau novel? Filmnya, Pak. Tulis di sini. Jadi perbedaan antara penelitian saya dan penelitian kedua ini adalah dia meneliti novelnya, saya meneliti filmnya, gitu loh. Oke? Gimana, Pak? Ya kan bedanya penelitian yang kedua ini, yang kedua ini kan penelitian oleh siapa ini? Ini Matusa, nah ini ya, tiga orang ini. Iya, Pak. Matusa Sakinah. Nah, itu penulis pertamanya kan, Matusa Sakinah dan mahasiswanya lah, Sakinah. Lalu Hari dan mahasiswanya itu pembimbing. Jadi di sini tulis beda antara penelitian Sakinah dan Tanza adalah Sakinah meneliti novelnya, sementara saya meneliti filmnya, gitu loh. Oke? Iya, Pak. Jadi itu beda meneliti novel dan meneliti film sendiri, karena novel itu kalau orang meneliti novel, dia menafsirkan novel itu langsung ya. Sementara kalau orang meneliti film, itu dia meneliti hasil penafsiran sutradara yang membaca novel itu. Jadi sudah second order of semantics, pemahaman level kedua. Jadi level kedua, karena saya meneliti film itu adalah saya membaca cerita itu dari hasil penafsiran sang sutradara. Saya tidak baca alur novelnya, tapi saya hanya nontonnya aja. Maka cerita itu saya bawa ya sesuai dengan apa yang difahami oleh sutradara. Yang membaca film novel kan sutradara. Ya tentu sutradara setelah mendapatkan skenario ya. Tapi sutradara harus baca filmnya dan baca novelnya juga. Itu ya. Jadi itu beda. Gak apa-apa. Jadi tapi harus dinyatakan di sini kalau kamu bilang metodologinya enggak juga karena dia kualitatif, kamu kualitatif. Nih ya. Nih kan, kualitatif kan? Iya, Pak. Enggak, bukan ini perbedaannya. Kalau dia kualitatif, kamu kualitatif, kok beda gitu. Kan sama-sama kualitatif ya. Jadi yang beda itu objek penelitiannya. Dia meneliti novel, kamu meneliti film. Jelas ya? Iya kan? Yang kamu teliti filmnya. Sementara dia meneliti novelnya. Ini si Sakinah tadi. Ya. Iya, nanti diperbaiki lagi ya. Ini. Sorry, saya lupa itu. Ini bisa saya di sini. Channel.
beda teorinya ya. Jadi saya kira Iya, Pak. menggunakan teori. Nah, kalau kamu pakai teori apa? Kalau saya pakai tiga teori, tiga jenis verbalisasi ya. Iya, Pak. Personal belief, physical appearance, dan thought. Nah, kamu pakai teori apa? Nah, ini apa teori? Personal. Jadi kalau beda teori ini harus sebutin teori yang pakai teori. Oke. Lalu Gimana, Pak? perbedaannya? Enggak, ini kan Sakinah pakai teori ini. Ini sudah saya ini. Nah, Iya, kamu Pak. pakai teori apa? Kamu pakai teori apa? Kan itu hanya 3, Pak. Jadi Nah, kalau kamu pakai berapa? saya juga menelitinya dari action, reaksinya sama dialognya gitu. Oh, ini. Iya. Tapi kamu udah pakai deadnote ini. Ini deadnote-nya berarti dihilangkan. Ini deadnote-nya dihilangkan ya. Ini ada deadnote, research, deadnote, analyze, data criticism. Kalau kamu mau pakai ini berarti kan tidak pakai deadnote. Itu yang kuning tadi itu penelitian dari Iya, iya, jadi dia hanya meneliti itunya Pak, physical appearance sama personality, dan dia tidak meneliti karakter dari action terus reaction sama itu speech-nya. Enggak, yang beda dari kamu apanya? Dia neliti ini, kamu neliti apa? Action, terus speech ini kan? Oke, jadi nanti koreksinya gini aja deh. Study, dan analyze, itu aja. Jadi ini ada bedanya. Jadi kalau si apa? Second ini kamu ingin action, sini ya. Iya Pak. Nah, ini beda berarti. Jadi hati-hati dengan perbedaan itu. Kalau harus betul juga sih. Tadi kan pakai deadnote itu, wah ini maksudnya. Nanti diganti itu aja ya. Kurang satu nih, 3 ya. Itu ya, oke. Margarita. Iya Pak. Pak. Ya. Berarti saya juga harus membaca novelnya ya Pak? Enggak, kamu kan ini filmnya kan? Enggak perlu. Enggak perlu ya Pak? Enggak, yang tadi saya ceritakan kan sutradara. Kalau sutradara harus baca novelnya. Karena kalau nggak baca, gimana dia mau mengarahkan para pemain film itu. Kalau peneliti nggak perlu. Kalau kamu meneliti film, ya udah fokus ke filmnya aja. Kecuali kalau ingin membandingkan antara film dan novel, itu baca novelnya juga. Oke? Oh ya Pak. Pak, mau nanya lagi Pak. Saya ada menemui jurnal, tapi di dalamnya itu tidak ada temuannya Pak. Langsung analisis, terus discussion sama kesimpulan. Apakah itu termasuk practical knowledge gap atau gimana Pak? Itu dimuat di jurnal penelitian atau gimana? Gimana Pak? Dimuat di mana? Kamu mendapatkannya di mana? Di jurnal. Iya, kalau itu penelitian ya bisa termasuk practical knowledge gap. Ada kesimpulannya kan? Kesimpulannya apa? Bilangnya gimana? Apa kesimpulan penelitian itu? Kesimpulan. Udah baca belum artikelnya? Udah Pak, cuman saya hanya
tulis saja dulu di kertas kemarin mau nanya itu. Enggak, ya biasanya kan dibaca dulu kesimpulannya apa gitu kan. Ya Pak udah dibaca. Iya, kesimpulannya. Ya. Lupa Pak. Lupa. Ya udah. Nanti dilihat lagi ya kesimpulannya apa. Sehingga nanti bisa dipakai kalau memang itu menunjukkan ada practical knowledge dari penelitian ya bisa dimasukkan. Ya. Ya Pak. Baik, waktunya udah habis ya. Kita lanjutkan. Saya belum tahu nih kan tadi ada pengumuman ada cap-nya. Maka kalau bahasa pikir boleh Mas datang bimbingan atau enggak itu nanti saya tanya dulu. Kalau misalnya nanti saya sampaikan di grup ya. Ya Pak. Kalau misalnya dengan virtual itu kesulitan karena sinyal, ya bisa datang ke kampus misalnya. Itu ya. Di saya tanyakan boleh apa enggak mau datang gitu untuk konsultasi. Oke, thank you. Kita ketemu lagi lain waktu ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. wabarakatuh. Oke.